Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Reformasi Perbankan Indonesia dan Perbankan Indonesia di Masa Krisis. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Andreas Vigoderens, yang kedua Isya Mauliana, yang ketiga Trifatul Jana, dan yang keempat Permaisuri Cahyaningrum. Reformasi perbankan Indonesia dari regresi hingga deregulasi. Dalam era pasca bonanza minyak, deregulasi dan debirokratisasi merupakan dua kata kunci yang sering kita dengar. Deregulasi perbankan 1983 dikenal sebagai starting point bagi sederetan panjang paket deregulasi di bidang moneter, finansial, fiskal, perdagangan, dan investasi. Bila diamati, deregulasi di Indonesia dimulai di sektor finansial, diikuti dengan reformasi di sektor real, namun laju kecepatan regulasi terlihat lebih cepat dilakukan di sektor finansial. Aspek kunci dalam sebagian besar reformasi keuangan yang dilakukan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya adalah yang pertama, pergeseran menuju alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui kemudahan atau dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, plafon kredit, dan pagu suku bunga. Yang kedua, memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi, dan mobilisasi tabungan domestik. 1. Dari deregulasi menuju liberalisasi finansial. Para pendukungnya mengemukakan argumentasi bahwa kurang berkembangnya sistem finansial akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. MC Kino 1973 dan Shaw 1973 yang menitik beratkan analisis pada resesi finansial. Resesi finansial bermula dari kondisi di mana pasar modal tidak efisien atau berada dalam keseimbangannya. Menurut Fry 1989, pagu dan plafon suku bunga dapat melistrasi perekonomian melalui 3 jalur. Yang pertama, rendahnya suku bunga deposito akan menimbulkan bias dalam mendorong konsumsi saat ini dengan mengorbankan konsumsi masa depan, yang pada gilirannya akan menyebabkan tabungan pada investasi berada di bawah tingkat optimum. Yang kedua, para penabung potensi akan lebih menyukai investasi yang relatif low yielding dibanding mempropositokan uangnya di bank agar dipinjamkan untuk membiayai proyek-proyek yang higher yielding. Yang ketiga, pinjaman akan dapat memperoleh semua dana yang mereka inginkan pada tingkat bunga pinjaman yang rendah dan cenderung memiliki Liberalisasi eksternal umumnya ditandai dengan dibukanya pasar finansial domestik terhadap aliran uang internasional, ditiadakannya kontrol devisa, dihapusnya hambatan masuk bank bagi bank asing, dan sebagainya. Liberalisasi finansial internal diartikan sebagai reformasi yang mengarah kepada semakin bebasnya pasar finansial domestik yang mencangkup ditiadakannya kontrol terhadap kredit domestik yang berkaitan dengan penghambatan kredit, plafon suku bunga, dan diskriminasi reservasi requirement. Kedua, deregulasi finansial Indonesia. Sebelum 1983, Indonesia merupakan contoh kasus negara yang mengalami represi finansial. Salah satu indikasi utama perekonomian sistem finansialnya ditindas adalah berkurangnya tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga nominal yang dideflasi dengan inflasi. Fungsi yang pertama terbukti mampu membuat angka inflasi rata-rata antara 1974 dan 1983 sebesar 15,2% per tahun. Fungsi kedua secara nyata membantu mewujudkan implementasi program dan sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Tujuan utama deregulasi adalah mendorong pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan Indonesia. Terlihat bahwa aspek kunci reformasi keuangan Indonesia adalah meliberalisasikan suku bunga, menurunkan kontrol terhadap kredit domestik, meningkatkan persaingan, efisiensi sistem keuangan,
memperkuat pengawasan, meningkatkan pertumbuhan, dan memperluas pasar keuangan. Yang ketiga, dampak deregulasi terhadap sektor keuangan. Salah satu faktor penting yang melatar belakangi fenomena tersebut adalah deregulasi suku bunga. Oleh karena itu adalah menarik untuk diamati apakah meningkatkan suku bunga real sebagai indikator deregulasi suku bunga akan mempengaruhi sektor keuangan khususnya dan perekonomian pada umumnya. Empat, finance-led growth atau growth-led finance. Salah satu kontroversi utama di kalangan para ahli ekonomi pembangunan sejak tahunan adalah kausalitas antara sektor finansial dengan sektor real. Mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Pandangan kaum neoliberal sering disebut sebagai the development hypothesis mengatakan bahwa pembangunan sektor finansial berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Lanjut. 5. Simpulan dan implikasi. Persamaan terlihat pada 3 dimensi deregulasi yang terpisah, namun berkaitan erat, yaitu deregulasi harga, terutama deregulasi suku bunga dan deregulasi produk, ragam jasa yang ditawarkan, dan deregulasi spasial, kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar. Persaingan seperti ini semakin mengukuhkan berlakunya hukum pasar. Hanya yang efisien dan profesional yang mampu memenangkan pertarungan merebut pangsa pasar. Bagi masyarakat pemakai jasa perbankan, ini berarti tersedianya banyak pilihan dalam menggunakan jasa perbankan maupun pembiayaan investasinya. 6. Struktur perbankan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan BPR. Perbedaan utama Bank Umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang viral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Tujuh masalah yang dihadapi Bank Indonesia di masa krisis. A. Asimetri informasi. Sumber instabilitas sistem keuangan. Permasalahan asimetri informasi menyebabkan dua permasalahan pokok, yakni adverse selection dan moral hazard. Adverse selection merupakan salah satu bentuk masalah asimetri informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjaman dengan kualitas yang rendah atau memiliki resiko kredit tinggi, biasanya akan mau mencair pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. 2. Moral hazard, yakni yang terjadi sesudah transaksi dilakukan di mana pemberi pinjaman berada dalam posisi yang menerima resiko atas di mana usaha yang dilakukan peminjaman moral hazard terjadi karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek yang berisiko tinggi yang tidak diinginkan oleh pemberi pinjaman, yang apabila berhasil dapat memberikan keuntungan yang besar dan apabila gagal akan ditanggung oleh pemberi pinjaman dalam bentuk tidak kembalinya kredit yang diberikan.
B. Stabilitas sistem keuangan, pengertian dan persyaratan. Stabilitas keuangan bukanlah merupakan suatu target akhir, namun lebih kepada suatu persyaratan prakondisi yang penting bagi pertumbuhan perekonomian. Jika lembaga-lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berperan sebagai mediator keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ataupun menghadapi ketidakpastian, maka dapat dipastikan aktivitas perekonomian akan sulit berlangsung karena rendahnya aktivitas produksi, konsumsi maupun investasi. Di samping itu, dalam kondisi tingkat inflasi yang tinggi, akan sulit bagi perekonomian suatu negara untuk tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Mengingat cangkupan sektor keuangan yang cukup luas, maka tidak mudah untuk mendefinisikan suatu gambaran ideal stabilitas keuangan. Krisis 8. Krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980-an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk capital inflow ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang berawal pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan, terjadinya gejolak di pasar uang, pasar falas, dan pasar modal, serta meningkatnya ketidakpastian uncertainty dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral hazard, yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan. Pemulihan. Berdasarkan strategi umum yang ditempuh untuk mengatasi berbagai tantangan dan kondisi perekonomian yang semakin memburuk, selama ini telah ditempuh berbagai langkah kebijakan baik di bidang moneter, perbankan fiskal, maupun di sektor real, yang dituangkan dalam program stabilisasi dan reformasi ekonomi yang menyeluruh. Pemulihan. Pada sisi yang lain, upaya mengurangi dampak krisis terhadap kemiskinan harus dilakukan melalui dua strategi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu meredam tingginya laju inflasi dan penyediaan jaringan sosial. Dengan terkendalinya laju inflasi, penurunan daya beli masyarakat yang lebih besar dapat dihindari sehingga masyarakat dapat terlindungi dari membumbungnya harga-harga. Sementara penyediaan jaringan pengaman sosial memerlukan alokasi pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk berbagai subsidi seperti pangan, BBM, listrik, pupuk, dan obat-obatan. Oleh karena itu, prioritas pemecahan permasalahan serta koordinasi antar kebijakan menjadi sangat penting. Dalam hubungan ini, fokus perhatian lebih diarahkan pada 3 permasalahan mendesak dewasa ini, yaitu satu, upaya meredam tingginya laju inflasi dan belum stabilnya nilai tukar rupiah agar proses pemulihan ekonomi dan kegiatan dunia usaha atau investasi dapat dipercepat. Dua, upaya mengurangi dampak negatif dari krisis terhadap masyarakat kecil. Tiga, upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat segera normal kembali. Berdasarkan kebijakan moneter dan perbankan. Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk meredam tingginya laju inflasi dan mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Untuk itu, tingkat suku bunga nominal yang tinggi untuk sementara masih akan dipertahankan. Kedua, Bank Indonesia akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Bank Indonesia memutuskan untuk memusatkan perhatian pada sektor-sektor yang paling terkena dampak negatif dari krisis ekonomi, khususnya para petani, produsen pangan, dan perusahaan kecil. Ketiga, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan perbankan pada upaya pemulihan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan nasional. Pelaksanaan reformasi perbankan.
Yang pertama, melakukan restrukturisasi dalam penyihatan perbankan melalui pembentukan Badan Penyihat Perbankan Nasional atau BPPN dan mendorong merger antar bank. 2. Menyempurnakan lebih lanjut pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya memperbaiki kondisi internal perbankan. 3. Memperkuat fungsi pengawasan perbankan khususnya dalam penegakan ketentuan dan undang-undang yang berlaku, menyempurnakan perangkat hukum yang meliputi RUU Perbankan dan pendirian lembaga asuransi simpanan. Sudahkah? Sekian presentasi hari ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.